Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1374. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fayuqidani fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqal lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'a wa ammal munafiqu awil kafiru fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqalu lahu la daraita wa la taraita wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, sesungguhnya ia mendengarkan bunyi gesekan sandal mereka, maksudnya ruhnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Dan ini dalil yang dipegang oleh para ulama, kalau setiap orang memiliki tempat di surga dan neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, dia akan tempati tempatnya yang di surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir atau fasik, dia tempati tempatnya di neraka. Kalau fasik sampai dosanya bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Si mayit atau si mayat ini pun melihat kedua tempatnya tersebut, surga dan neraka, diperlihatkan dua-duanya. Adapun terhadap orang munafik atau kafir, maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya, sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras yang dapat didengar oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat yang dikatakan kalau jin dan manusia mendengarkan maka mereka akan meninggal seketika. Wa na'udzubillah. Hadis yang kedua sabda Nabi SAW riwayat Bukhari 1379. Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia maka ditampakkan kepada tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka lalu diperlihatkan lalu dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Kata ulama hadis yang dimaksud adalah dia merasakan panasnya. Karena ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, maka pada saat dilihatkan tempatnya di neraka, dia bisa merasakan panasnya neraka itu sampai padanya, sehingga menjadi azab buat dia. Dari ini menjelaskan kepada kita tentang adanya kematian dan adanya alam barzah. Ada azab dan nikmat kubur. Ya. Ucapan beliau juga di saat berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1377. Nabi SAW selalu berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan atau fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-masihid dajjal. Ada yang saya lupa teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah pada saat kematian, bukan dengan melihat fisiknya. Itu perlu digarisbawahi. Karena fisik bukan selamanya menjadi tolok ukur. Bisa saja terjadi, tapi bukan jadi tolok ukur. Misal ada seorang mukmin meninggal senyum, ya mungkin itu peringatan dari Allah atau penyampaian kepada kita, tapi tidak selamanya. Karena Hamzah radhiyallahu anhu waktu mati di perang Uhud, semuanya berdarah, termasuk hidungnya dipotong, jantungnya dibelah, berdarah semua. Waktu Nabi SAW melihat sampai Nabi teriak, menangis. Kata Umar bin Khattab, kami nggak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti itu. Suaranya sampai terisak-isak, yang karena suara Nabi SAW membuat kami pun menangis. Ternyata ada Hamzah depannya seperti itu radhiyallahu anhu. Gitu kan, secara fisik, gitu kan. Maka di sini teman-teman sekalian kita harus tahu fisik bukan jadi tolok ukur, karena Hamzah adalah pimpinan para syuhada. Gitu kan. Ada orang mukmin mati terbakar, nggak ditemukan gosong badannya. Apakah itu su'ul khatimah? Jawabannya tidak.
Jadi bukan fisik, jadi tolok ukur. Tapi ada hadits Nabi SAW yang beritakan kepada kita, dan ini sekali lagi keimanan, bukan ilmu pengetahuan ini. Dalam arti kata ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang manusia pelajari. Ini ilmu tapi wahyu, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan tutup dia dengan kebiasaan itu. Jadi 2 minggu sebelum orang itu meninggal kita bisa lihat dia buat apa tuh. Seminggu sebelumnya. Kalau orang itu suka sedekah, dia akan terus bersedekah dan meninggal dalam keadaan itu. Dia sholat malam, dia akan meninggal dalam keadaan sujud. Dalam keadaan pergi Jumat, gitu kan? Dia lagi suka baca Quran, dia akan meninggal dengan membaca Al-Quran. Orang yang suka ceramah meninggal dalam keadaan ceramah. Kebaikan-kebaikan Allah perlihatkan. Orang hadir majelis ilmu mungkin meninggal pada saat di majelis ilmu, Allahu a'lam. Atau lagi jihad, atau mungkin lagi haji atau umrah. Bisa saja Allah SWT perlihatkan itu. Dan sebaliknya kalau orang itu fasik atau kafir, Allah akan tutup dia dengan kehidupan itu. Kalau dia biasa mabuk, Allah buat dia mabuk dia. Jadi seminggu 2 minggu sebelumnya kita lihat, karena banyak sekali artis yang tiap hari mabuk, bahkan ada yang bunuh diri, mulus kulitnya untuk mati. Lah ya, ada banyak kan orang di barat begitu kan? Iya, mulus kulitnya, kan gitu. Jenazahnya luar biasa, dipakein jas, pakai peti. Tapi apakah itu tolak ukur dia husnul khatimah? Sama sekali enggak. Iman dan ilmu mengajarkan kepada kita, ilmu wahyu, dia sedang disiksa. Dia sedang disiksa karena ruhnya sampai ke alam barzah. Walaupun jenazahnya ditaruh di peti, disimpan di museum atau disimpan di mana, tetap. Fir'aun kan ada muminya tuh. Tapi Allah mengatakan di kuburan lagi disiksa. Tadi kan ayatnya ada. Ya. Padahal kalau kita ke Kairo kita bisa lihat. Ada muminya Fir'aun. Utuh. Sebagaimana Allah mengatakan kami akan selamatkan badanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Gitu kan? Tetapi ruhnya enggak, disiksa oleh Allah SWT. Ini penting ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu husnul khatimah, antum biasakan apa amal soleh yang paling mudah antum kerjakan. Fokus itu. Semua kerjakan tapi itu fokus. Lebih banyak. Dan itu Allah akan tutup kita dengan amal soleh itu.